tanah Jawa yang permai, tersembunyi di antara rimbunnya hutan dan aliran sungai yang jernih, berdirilah sebuah kerajaan gagah bernama Malawapati. Kisah yang akan terungkap ini bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah hikayat tentang seorang raja titisan dewa, kebijaksanaannya yang melampaui zaman, serta cobaan berat yang menempa jiwa kepemimpinannya. Inilah legenda Prabu Angling Darma, seorang raja yang namanya terukir abadi dalam sanubari rakyatnya. Seorang pemimpin yang bahkan mampu memahami bahasa para satwa. Mari kita selami lebih dalam liku-liku perjalanannya yang penuh dengan kesaktian, pengorbanan, dan cinta sejati. Prabu Angling Darma adalah penguasa kerajaan Malawapati yang dikenal arif dan bijaksana. Ia merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna, sang ksatria Pandawa, melalui garis silsilah yang panjang hingga sampai kepada Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang termasyur. Sejak muda, Angling Darma telah menunjukkan tanda-tanda keagungan. Bukan hanya ketampanan paras dan wibawa yang terpancar dari dirinya, tetapi juga hati yang luhur dan kecerdasan yang luar biasa. Ia memerintah negerinya dengan adil, memastikan tidak ada seorang pun rakyatnya yang hidup dalam kelaparan dan ketidakadilan. Di bawah kepemimpinannya, Malawapati menjadi negeri yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Para petani dapat menggarap sawah mereka dengan tenang, para pedagang berniaga dengan aman, dan para seniman berkarya dengan bebas. Prabu Angling Darma seringkali turun langsung ke desa-desa, menyamar sebagai rakyat biasa untuk melihat dan merasakan sendiri kehidupan kaulanya. Hal ini membuatnya sangat dicintai dan dihormati, bukan karena gelarnya, tetapi karena kepeduliannya yang tulus. Sang Prabu memiliki seorang permaisuri yang sangat dicintainya, bernama Dewi Setiawati. Kecantikan Setiawati tiada tara, namun yang lebih memikat hati Angling Darma adalah kebaikan hatinya dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Mereka adalah pasangan yang serasi, memimpin Malawapati dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kebahagiaan mereka menjadi cermin kebahagiaan seluruh negeri, sebuah potret ideal tentang pemimpin dan rakyat yang hidup dalam harmoni. Selain memerintah, Prabu Angling Darma juga gemar berburu dan mengembara, menjelajahi hutan-hutan lebat di sekitar wilayah kerajaannya. Kegemarannya ini bukan semata-mata untuk kesenangan, tetapi juga untuk melatih ketajaman batin dan kepekaan terhadap alam. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus mampu membaca tanda-tanda zaman, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam gemerisik daun dan kicauan burung. Dalam setiap langkahnya, ia didampingi oleh seorang patih yang gagah berani dan setia, bernama Batik Madrim. Batik Madrim bukanlah sekadar bawahan, melainkan sahabat dan saudara bagi Angling Darma. Kesetiaannya telah teruji oleh waktu, dan kecakapannya dalam tata negara dan olah kanuragan menjadi pilar kekuatan bagi kerajaan Malawapati. Bersama, mereka menjaga kedaulatan dan kehormatan negeri dari segala ancaman. Pada suatu hari, ketika Prabu Angling Darma sedang berburu di dalam hutan, ia tanpa sengaja memergoki sebuah peristiwa yang tak pantas. Nagagini, istri dari gurunya, Begawan Nagaraja, sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Sebagai seorang murid yang menghormati gurunya, Angling Darma merasa wajib untuk menghentikan perbuatan tercela itu. Dengan sigap, ia membunuh ular tampar tersebut, sementara Nagagini yang terluka berhasil melarikan diri. Sesampainya di pertapaan, Nagagini memutarbalikkan fakta. Ia mengadu kepada suaminya bahwa Angling Darma telah mencoba berbuat tidak senonoh kepadanya dan menyerangnya tanpa alasan. Terbakar amarah dan cemburu, Nagaraja yang sakti mandraguna segera mencari Angling Darma untuk menuntut balas. Ia bersumpah akan membunuh muridnya itu karena dianggap telah menodai kehormatan keluarganya. Nagaraja kemudian menyusup ke dalam istana Malawapati dalam wujud seekor naga kecil. Ia bersembunyi di bawah peraduan sang Prabu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun, dari tempat persembunyiannya, ia justru mendengar percakapan antara Angling Darma dan Dewi Setiawati. Sang Prabu dengan jujur menceritakan semua kejadian yang sebenarnya kepada permaisurinya. Mendengar kejujuran muridnya, Nagaraja menyadari kesalahannya. Ia sadar bahwa istrinya lah yang telah berkhianat dan memfitnah. Dengan perasaan menyesal, Nagaraja menampakkan wujud aslinya di hadapan Angling Darma dan meminta maaf. Sebagai penebus kesalahannya dan tanda terima kasih atas kejujuran sang Prabu, Nagaraja mewariskan sebuah ilmu kesaktian yang luar biasa,
yaitu Aji Gineng. Aji Gineng adalah ilmu langka yang memungkinkan pemiliknya untuk memahami bahasa semua binatang. Namun, ada satu pantangan besar yang harus ditaati. Ilmu ini harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, termasuk orang yang paling dicintai sekalipun. Setelah mewariskan ilmunya, naga raja yang telah mencapai tingkat spiritual tertinggi akhirnya mencapai moksa, meninggalkan dunia fana dengan damai. Sejak menguasai Aji Gineng, kehidupan Prabu Angling Dharma menjadi lebih berwarna. Ia seringkali tersenyum atau bahkan tertawa sendiri ketika mendengar percakapan lucu dari para binatang di sekitarnya. Suatu ketika, saat sedang bercengkerama dengan Dewi Setiawati, ia mendengar percakapan sepasang cecak di atap pendopo istana. Sang cecak jantan merayu betinanya dengan janji-janji manis, yang terdengar sangat menggelikan di telinga sang Prabu. Tak kuasa menahan geli, Angling Dharma tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, hal ini membuat Dewi Setiawati merasa tersinggung. Ia mengira suaminya sedang menertawakan dirinya. Dengan berlinang air mata, sang permaisuri menuduh Angling Dharma tidak lagi mencintainya dan telah menyembunyikan sesuatu darinya. Ia mendesak sang Prabu untuk memberitahukan penyebab tawanya itu. Angling Dharma berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia sangat mencintai istrinya dan tidak ingin melihatnya bersedih. Di sisi lain, ia terikat oleh sumpah kepada naga raja untuk tidak membocorkan rahasia Aji Gineng. Jika ia melanggar sumpahnya, maka maut akan segera menjemputnya. Ia mencoba menjelaskan tanpa harus membuka rahasianya. Namun Setiawati yang sudah terlanjur cemburu buta tidak mau menerima penjelasan apapun. Didorong oleh rasa cinta yang buta dan keinginan untuk membuktikan kesetiaannya, Dewi Setiawati mengajukan permintaan yang mengerikan. Ia mengajak suaminya untuk melakukan pati obong, yaitu ritual bakar diri bersama sebagai bukti cinta suci mereka. Menurutnya, jika Angling Dharma memang setia, ia harus berani mati bersamanya. Angling Dharma terkejut bukan kepalang. Namun ia tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan istrinya yang sedang kalut itu. Dengan hati yang hancur, Prabu Angling Dharma memerintahkan para abdi dalem untuk menyiapkan pancaka, tempat pembakaran untuk ritual suci tersebut. Api besar pun dinyalakan. Dewi Setiawati, dengan keyakinan penuh akan cinta suaminya, tanpa ragu melompat ke dalam kobaran api. Angling Dharma pun bersiap untuk menyusulnya, memenuhi janji sehidup semati yang pernah terucap. Saat Prabu Angling Dharma hendak melompat ke dalam api yang membara untuk menyusul permaisurinya, tiba-tiba ia mendengar percakapan sepasang kambing di dekat pancaka. Sang kambing betina berkata kepada pasangannya, "Lihatlah raja kita yang bodoh itu. Ia rela mati hanya karena permintaan seorang istri yang tidak masuk akal. Betapa tidak bijaksananya seorang pemimpin yang mengorbankan nyawanya, negerinya, dan rakyatnya hanya demi cinta buta." Ucapan kambing itu seolah petir yang menyambar di siang bolong, menyadarkan Angling Dharma dari kekalutannya. Ia tersadar bahwa apa yang dikatakan binatang itu benar adanya. Sebagai seorang raja, ia memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Nyawanya bukan hanya miliknya seorang, tetapi juga milik rakyat dan kerajaan Malawapati. Jika ia ikut mati, siapa yang akan memimpin dan melindungi mereka? Seketika itu juga, niatnya untuk ikut melakukan pati obong sirna. Ia membatalkan niatnya dan memilih untuk tetap hidup demi menjalankan kewajibannya sebagai seorang raja. Namun, tindakannya ini dianggap sebagai sebuah pengingkaran janji sehidup semati. Para dewa di kahyangan murka melihat perbuatannya yang dianggap tidak setia kepada mendiang istrinya. Para dewa kemudian menjatuhkan hukuman berat kepada Angling Dharma. Ia dikutuk dan harus menjalani masa pembuangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagai penebus dosanya. Hukuman ini sangat berat, karena ia harus meninggalkan tahta, istana, dan semua kemewahan yang selama ini ia miliki. Kerajaan Malawapati pun terpaksa ia titipkan kepada Patih Batik Madrim yang setia. Meskipun berat, Angling Dharma menerima hukuman itu dengan lapang dada. Ia sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari keputusannya. Dengan mengenakan pakaian sederhana layaknya rakyat jelata, ia pun melangkah keluar dari gerbang istana, memulai babak baru dalam hidupnya sebagai seorang pengembara yang terbuang. Kesedihan menyelimuti seluruh kerajaan Malawapati. Rakyat menangisi kepergian raja mereka yang tercinta.
Patih Batik Madrim, dengan berat hati, menerima amanah untuk menjaga kerajaan hingga Sang Prabu kembali dari masa hukumannya. Dimulailah perjalanan panjang dan penuh cobaan bagi Prabu Angling Darma. Dalam pengembaraannya, Prabu Angling Darma sampai di sebuah negeri yang diperintah oleh 3 orang putri raksasa bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiga putri ini jatuh cinta pada ketampanan dan wibawa Angling Darma. Mereka pun menahannya untuk tinggal di istana mereka. Angling Darma yang waspada merasakan ada sesuatu yang aneh dengan ketiga putri tersebut, terutama karena mereka sering pergi secara diam-diam di malam hari. Rasa penasaran mendorong Angling Darma untuk menyelidiki. Dengan kesaktiannya, ia mengubah wujudnya menjadi seekor burung gagak dan mengikuti ketiga putri itu. Ternyata, mereka pergi ke sebuah tempat untuk memakan daging manusia. Mengetahui sifat asli mereka yang buas, Angling Darma memutuskan untuk melarikan diri dari istana tersebut. Namun, pelariannya diketahui oleh ketiga putri raksasa itu. Mereka murka karena merasa dikhianati dan dipermainkan. Dengan kekuatan sihir mereka mengejar Angling Darma dan mengutuknya. Tubuh Sang Prabu yang gagah perkasa seketika berubah wujud menjadi seekor burung meliwis putih, belibis putih, yang tak berdaya. Dalam wujud meliwis putih, Angling Darma hanya bisa kembali menjadi manusia pada malam hari saja. Ia terbang tanpa tujuan, terpisah dari kerajaannya, dan harus menjalani hidup sebagai seekor burung. Ini adalah cobaan yang lebih berat dari sebelumnya. Ia harus bertahan hidup di alam liar, menghadapi berbagai bahaya, sambil terus menahan kerinduan pada negerinya. Meski dalam wujud seekor burung, kebijaksanaan dan keluhuran budi Angling Darma tidaklah luntur. Ia terus melakukan kebaikan dimanapun ia berada. Perjalanannya sebagai meliwis putih membawanya ke berbagai negeri, dan memberinya banyak pelajaran berharga tentang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia belajar tentang kerendahan hati, kesabaran, dan kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Terbang tanpa arah, meliwis putih akhirnya tiba di wilayah kerajaan Bojanagara. Di sana, ia terjerat dalam perangkap yang dipasang oleh seorang pemuda desa bernama Jaka Geduk. Jaka Geduk, yang merupakan anak seorang Demang, merasa kasihan melihat burung belibis putih yang indah itu dan memutuskan untuk memeliharanya. Angling Darma pun tinggal bersama Jaka Geduk dan keluarganya. Suatu hari, kerajaan Bojanagara digemparkan oleh sebuah kasus aneh. Seorang pria bernama Bermana mengadu kepada Raja Darmawangsa bahwa ada pria lain yang mengaku sebagai dirinya dan merebut istrinya, Bermani. Bermana yang palsu ini adalah jelmaan jin dari pohon nangka yang memang jatuh cinta pada Bermani. Karena keduanya memiliki rupa yang sama persis, tidak ada seorang pun, bahkan raja sekalipun, yang mampu memutuskan siapa Bermana yang asli. Raja Darmawangsa kemudian mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa memecahkan kasus ini akan diangkat menjadi jaksa agung kerajaan. Mendengar hal itu, Meliwis Putih membisiki Jaka Geduk dan ayahnya, Ki Demang, sebuah cara cerdik untuk mengungkap kebenaran. Atas saran Meliwis Putih, Ki Demang pun mengikuti sayembara tersebut. Di hadapan raja dan seluruh rakyat, Ki Demang meminta kedua Bermana untuk membuktikan siapa yang asli dengan cara masuk ke dalam sebuah kendi dari tanah liat. Tentu saja, Bermana yang asli, sebagai manusia biasa, tidak mungkin bisa melakukannya. Sebaliknya, Bermana palsu yang merupakan jin dengan mudah mengubah wujudnya menjadi asap dan masuk ke dalam kendil. Begitu jin itu masuk, Ki Demang dengan sigap langsung menyumbat lubang kendil tersebut. Kebenaran pun terungkap. Raja Darmawangsa sangat kagum dengan kecerdasan Ki Demang dan mengangkatnya sesuai janji. Sejak saat itu, Meliwis Putih menjadi sangat dihormati di Bojanagara, meskipun tidak ada yang tahu bahwa ia adalah seorang raja yang sedang menjalani kutukan. Raja Darmawangsa memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Ambarawati. Sang putri jatuh sakit dan tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Suatu malam, ia bermimpi didatangi seorang pemuda tampan yang memberinya seekor burung meliwis putih untuk dipelihara. Ajaibnya, setelah memelihara meliwis putih milik Jaka Geduk, sang putri perlahan-lahan sembuh dari penyakitnya. Dewi Ambarawati menjadi sangat sayang pada meliwis putih. Namun, ia merasa aneh karena setiap malam ia selalu bermimpi bercumbu dengan pemuda tampan yang sama seperti dalam mimpinya yang pertama. Akibatnya,
sang putri pun mengandung. Hal ini tentu saja menimbulkan aib besar bagi kerajaan. Raja Dharmawangsa murka dan menuduh Mliwis Putih sebagai penyebabnya. Saat Mliwis Putih hendak dibunuh, Patih Batik Madrim dari Malawapati tiba di Bojanagara. Masa hukuman Angling Dharma telah berakhir, dan ia datang untuk menjemput rajanya. Batik Madrim kemudian menyamar sebagai seorang pertapa bernama Resi Yogiswara dan menantang Mliwis Putih untuk bertarung. Dalam pertarungan sengit itu, kedok penyamaran keduanya akhirnya terbongkar. Mliwis Putih kembali ke wujud aslinya sebagai Prabu Angling Dharma, dan Resi Yogiswara pun kembali menjadi Patih Batik Madrim. Seluruh isi istana Bojanagara terkejut dan takjub menyaksikan peristiwa itu. Kutukan yang menimpa Angling Dharma akhirnya sirna. Raja Dharmawangsa yang menyadari siapa sebenarnya Mliwis Putih merasa sangat menyesal sekaligus bahagia. Ia pun merestui hubungan putrinya dengan Angling Dharma. Akhirnya, Prabu Angling Dharma menikahi Dewi Ambarawati dan memboyongnya ke Malawapati. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putra yang diberi nama Angling Kusuma, yang kelak akan mewarisi tahta kerajaan Bojanagara. Setelah terbebas dari kutukan dan menikahi Dewi Ambarawati, Prabu Angling Dharma akhirnya kembali ke negerinya, kerajaan Malawapati. Kepulangannya disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh Patih Batik Madrim dan seluruh rakyat. Mereka telah lama merindukan kehadiran pemimpin mereka yang arif dan bijaksana. Pesta besar pun digelar selama 7 hari 7 malam untuk merayakan kembalinya sang raja. Prabu Angling Dharma kembali menduduki tahtanya. Pengalaman dan penderitaan yang ia alami selama masa pembuangan telah menempanya menjadi seorang pemimpin yang lebih bijaksana, sabar, dan lebih memahami arti kehidupan. Ia memerintah Malawapati dengan kearifan yang berlipat ganda, membawa kerajaannya menuju puncak kejayaan yang belum pernah tercapai sebelumnya. Ia tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang ia dapatkan selama menjadi Mliwis Putih. Kemampuannya memahami bahasa binatang ia gunakan untuk menjaga keharmonisan alam dan kesejahteraan rakyatnya. Ia menjadi raja yang tidak hanya dicintai oleh manusia, tetapi juga dihormati oleh segenap makhluk hidup di wilayah kekuasaannya. Kisah Prabu Angling Dharma menjadi legenda abadi yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Perjalanannya mengajarkan banyak hal tentang pentingnya kesetiaan, bahaya dari prasangka buruk, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Ia membuktikan bahwa cobaan seberat apapun dapat dilalui dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Kisah ini mengandung pesan moral yang mendalam, bahwa seorang pemimpin sejati diukur bukan dari kekuasaan atau kesaktiannya, melainkan dari kemampuannya untuk mengendalikan diri, mengakui kesalahan, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Kebijaksanaan yang diperoleh dari penderitaan seringkali jauh lebih berharga daripada kekuatan yang didapat tanpa perjuangan. Dan pada akhirnya, kebenaran dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali bersinar.